Kemenangan kilat tak kunjung datang. Trump pusing sendiri hadapi Iran. Sudah bunuh pemimpin tertinggi mereka. Sudah dihajar dengan bom di mana-mana. Tapi Iran tetap saja keras kepala. Mereka malah balik menyerang. Inilah yang sekarang dihadapi Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu mungkin mengira operasi militer terhadap Iran akan berjalan cepat. Tinggal gebuk. Terus mereka menyerah. Dan dia bisa memproklamirkan kemenangan. Nyatanya, tidak semudah itu. Target besar tercapai. Tapi Iran tak gentar. Sabtu pekan lalu, AS berhasil membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ini bukan operasi kecil, ini serangan berani yang menjadi ciri khas Trump. Langsung menyasar kepala negara lawan. Dibarengi dengan pemboman besar-besaran. Seharusnya ini pukulan telak bagi Republik Islam Iran. Tapi reaksi para pemimpin Iran justru sebaliknya. Mereka bukannya lari ke meja perundingan, melainkan dengan tegas menolak ajakan damai. Sikap mereka keras. Tidak akan ada negosiasi dalam waktu dekat. Ancaman di Selat Hormuz. Bahkan, Iran kini balik menguji nyali. Bukan cuma aset-aset militer Amerika yang mereka serang, tapi juga wilayah-wilayah sipil di negara-negara tetangga sekitar Teluk. Yang paling bikin pusing Washington, Iran mengancam akan menembak setiap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Ini bukan ancaman main-main. Selat Hormuz adalah jalur vital minyak dunia. Kalau sampai ditutup atau kapal-kapal diserang, harga minyak bisa melambung dan ekonomi global ikut terguncang. Pesan Iran sebenarnya sederhana. Kami bisa lawan. Mereka percaya. Sebelum ada pembicaraan damai, mereka harus bikin Amerika kapok dulu. Mereka harus menunjukkan bahwa menyerang Iran itu ada harganya. Dan harga itu mahal. Trump terjebak dalam perang panjang. Nah, disinilah letak masalahnya. Iran sudah siap tempur panjang. Sementara Trump, selama 2 periode jadi presiden, selalu menghindari perang yang berlarut-larut. Dia lebih suka aksi cepat yang hasilnya langsung kelihatan. Makanya, pernyataan Trump soal konflik ini suka berubah-ubah. Kadang dia bilang perang bisa kelar dalam hitungan hari. Kemudian dia bilang bisa sampai 5 minggu. Atau bahkan lebih lama. Kadang dia bilang perang ini untuk membebaskan rakyat Iran dari rezim. Tapi di lain waktu, dia ngasih kode siap-siap aja berdamai dengan penguasa Iran yang sekarang. Asal mereka mau nurut. Para pengamat bilang, kegamangan ini menunjukkan Trump sebenarnya takut perang berkepanjangan. Dia sadar, perang lama sama Iran cuma bakal bawa petaka. Tentara AS banyak yang mati. Ekonomi global kacau. Dan sekutu-sekutu AS di kawasan Timur Tengah malah jadi korban. Pelajaran dari Yaman, ini bukan kali pertama Trump berada dalam situasi begini. Tahun lalu, dia juga pernah punya masalah dengan kelompok Houthi di Yaman. Waktu itu, AS berniat menghajar habis-habisan kelompok yang didukung Iran itu. Tapi begitu tahu butuh waktu berbulan-bulan buat melumpuhkan mereka, Trump buru-buru bikin kesepakatan. Houthi stop nyerang kapal AS. Dan sebagai imbalannya, mereka dibolehin tetap nyerang kepentingan Israel. Nah, kalau sama Iran, Trump mungkin berharap skenario serupa terjadi. Tapi masalahnya, Iran lebih besar, lebih kuat, dan lebih terorganisir dari Houthi. Iran, luka tapi tak mati. Harus diakui, Iran sekarang sedang terpuruk. Ekonomi mereka hancur karena sanksi Barat bertahun-tahun. Januari kemarin, ribuan rakyat mereka turun ke jalan dan bentrok dengan aparat. Tapi ingat, menjatuhkan sebuah rezim yang sudah berkuasa puluhan tahun tidak cukup hanya dengan serangan udara. Apalagi kalau rakyatnya sendiri belum tentu mendukung. Trump sepertinya paham ini, makanya dia bilang lebih suka skenario ala Venezuela. Di sana, AS menculik Presiden Nicolas Maduro, dan berharap tokoh-tokoh lain yang lebih pro-AS bakal ambil alih. Dengan tewasnya Khamenei, Trump berharap muncul tokoh-tokoh baru di Iran yang mau bekerja sama dengannya.
Tapi untuk sekarang, harapan itu masih jauh. Pemerintah Iran percaya, kalau mereka sekarang tiba-tiba mau negosiasi tanpa perlawanan, AS dan Israel bakal terus-terusan ganggu mereka di masa depan. Mereka takut diperlakukan seperti Palestina, diserang berkali-kali setiap kali mulai kuat. Skenario Venezuela atau perang panjang. Ketakutan Iran ini sebenarnya masuk akal. Soalnya Trump sendiri pernah bilang ke situs Axios, "GW bisa perang lama dan ngambil alih semuanya. Atau bisa juga GW akhiri dalam 2-3 hari dan bilang ke Iran, sampai ketemu lagi beberapa tahun lagi kalau lo mulai bangun lagi program nuklir dan misil lo." Pernyataan Trump ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, dia ngasih ancaman. Tapi di sisi lain, dia juga ngasih jalan keluar. Iran boleh bangkit lagi nanti. Asal sekarang mau diatur. Nah, yang jadi pertanyaan, maukah Iran menerima tawaran itu? Atau mereka akan memilih bertahan dan berperang panjang? Yang jelas, semua ketidakjelasan ini ngasih Trump ruang buat muter balik kapan aja. Kalau ongkos perangnya ternyata kemahalan, dia dengan senang hati bakal jual matinya Khamenei dan foto-foto gedung hancur di Tehran sebagai kemenangan. Dia akan bilang ke rakyat Amerika, "Lihat, kita udah bunuh pemimpin mereka. Kita menang. Tapi dampaknya buat kawasan dan dunia bakal jadi bencana besar. Timur Tengah makin kacau. Sekutu-sekutu AS yang jadi pusat ekonomi dunia ikut kena imbas. Dan oposisi Iran yang udah dikasih harapan tinggi, ujung-ujungnya bisa cuma gigit jari." Trump boleh saja ingin kemenangan cepat, tapi kenyataan di lapangan bicara lain. Dan sampai sekarang, tak ada yang tahu bagaimana kisah ini akan berakhir.